Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Perang antara militer Israel dan Hamas kembali terjadi. Ledakan hebat menerangi langit kamp Jabalia di Gaza Utara pada Jumat waktu setempat. Perang antara Israel dan Gaza kembali berkecamuk sejak Israel melanggar gencatan senjata pada 18 Maret lalu. Ledakan yang terjadi di Jabalia Gaza Utara ini membuat 2 juta penduduk Gaza mengungsi ke tempat yang aman. Sementara Israel juga memutus semua impor ke Gaza, termasuk makanan dan obat-obatan, hingga terjadi krisis kemanusiaan terburuk selama perang. Warga di jalur Gaza Palestina kembali didera krisis pangan. Kini keluarga-keluarga di banyak kota di jalur Gaza sibuk bertahan hidup akibat krisis pangan yang melanda. Selain berjuang atas keselamatan diri, warga di jalur Gaza Palestina terus berjuang mencari makanan di wilayah yang dilanda perang. Kondisi ini terlihat di kota Khan Younis di Gaza Selatan dan Beit Lahia di Gaza Utara, Palestina. Israel masih memblokade bantuan ke Gaza, seperti bantuan makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya sejak 2 Maret 2025. Israel berdalih blokade tersebut untuk menekan Hamas agar membebaskan para sandera tersisa. Badan Pangan Dunia PBB menyebut bantuan telah habis sementara ribuan anak-anak di Palestina kekurangan gizi akibat blokade Israel. Lebih dari 200 keluarga masih menunggu bantuan. Sementara Badan Amal di Rafah mengaku telah mengedarkan bantuan terakhirnya di Gaza. Saudara, warga Gaza harus menghadapi situasi ekstrim dengan kondisi hidup yang memprihatinkan dan ancaman kematian terus-menerus oleh serangan brutal pasukan Israel. Warga menyebut tak bisa bergerak bebas dan harus terus menghadapi ancaman kelaparan di tengah upaya mereka melakukan penyelamatan diri dari serangan acak Israel yang menggunakan pesawat nirawak menembaki warga Gaza dengan klaim menyerang kelompok Hamas. Warga juga menghadapi pengusiran paksa oleh Israel dengan dalih evakuasi menjelang serangan Israel terhadap kelompok Hamas. Banyak warga Gaza yang mengungsi terpaksa tinggal di reruntuhan menghadapi risiko bertahan hidup yang berat di tengah kondisi yang tidak menentu. ربما يكون تحت هذه الأنقاض مواد متفجرة أو بقايا صواريخ لم تنفجر أو مخلفات من الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي من الممكن في أي لحظة من اللحظات تنفجر وتؤدي إلى قتل من يعيش فوق هذا الركام بالخيام. وأيضا أن الخيام في كثير من المناطق هي لا تحمي المواطن من الشظايا، لا تحميها من الطلقات النارية، وخصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم يمارس سياسة القصف العشوائي وسياسة القصف بالمدفعية بشكل عشوائي بشكل كبير جدا، والطلقات من الطائرات المسيرة التي في كل يوم تجوب الشوارع وتجوب المناطق. من الممكن أن تخترق هذه الطلقة هذه الخيمة وتقتل من هو بداخل هذا المنزل أو داخل هذه الخيمة. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Persiapan untuk konklav pemilihan paus baru dipercepat pada hari Jumat dengan pemasangan cerobong asap di Kapel Sistina yang akan menandai pemilihan pengganti Paus Fransiskus. Petugas pemadam kebakaran Vatikan memasang cerobong asap, momen penting dalam persiapan konklav tanggal 7 Mei. Setelah setiap 2 putaran pemungutan suara di Kapel Sistina, surat suara kardinal dibakar dalam tugu khusus untuk menunjukkan hasilnya kepada dunia luar. Jika tidak ada paus yang terpilih, surat suara dicampur dengan kartrid yang berisi kalium perklorat, atrasena, dan sulfur untuk menghasilkan asap hitam. Namun jika ada paus yang terpilih, surat suara akan dibakar dengan dicampur kalium klorat, laktosa, dan resin kloroform untuk menghasilkan asap putih. Pemasangan cerobong asap dilakukan saat kardinal tiba di Vatikan untuk diskusi prakonklav tentang kebutuhan gereja Katolik ke depannya dan tipe paus yang dibutuhkan.
Saudara, 6 orang tewas dan belasan lainnya kritis di sebuah kuil Hindu negara bagian Goa, India. Ribuan orang tengah berkumpul untuk mengikuti ritual berjalan di atas api. Terjadi kepanikan massal saat ribuan peziarah memadati jalan-jalan sempit menuju kuil Sri Lairai Devi, sekitar 40 km dari ibu kota negara bagian Panaji. Orang-orang yang berdiri di lereng dekat kuil terjatuh dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Puluhan orang yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara otoritas setempat tengah menyelidiki penyebab insiden ini terjadi. भगदड़ मची, स्टैम्पेड मची हो गई और वहाँ उसमें 6 लोग अभी तक की खबर है कि उनकी मृत्यु हो गई और करीबन 70 ऐसे जो भाविक है जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। इसमें से 10-12 लोगों की स्थितियाँ अभी तक क्रिटिकल है और मैं देवी और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। Saudara, usai jeda informasi menarik lainnya masih akan hadir di Kompas Siang, diantaranya kuliner legendaris rawon brintik sejak tahun 1946 tetap mempertahankan resep dan juga cita rasa yang otentik. Informasi ini saudara akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Siang.